Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surutus sujudi sab'atun. Bermula segala syarat sahnya sujud itu ada 7. Syarat beda dengan rukun. Syarat beda dengan anggota. Ada anggota sujud, ada syarat sujud. Bedain. Syarat lebih utama didahulukan sebelum kita melaksanakan suatu kefarduan. Contoh, kita mau sembahyang harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Syarat sembahyang harus bersih daripada hadas besar dan hadas kecil. Berarti syaratnya itu harus wudu dulu. Syarat lebih utama daripada rukun. Sebelum mengerjakan rukun, syaratnya dulu penuhin. Udah wudu apa belum? Karena syarat sholat itu harus bersih badan, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Paham sampai sini? Yang kita bahas sekarang syarat sujud. Kalau nyimpang aja nih, nggak ada yang salah satu 7 perkara ini nggak sah. Yang pertama, ayas juda ala sab'ati a'dha'in. Syarat sujud yang pertama bahwa sujud dia yaitu musolli yang sholat ala sab'ati a'dha'in dengan 7 anggota sujud. Syarat sujud harus anggota sujud yang 7 ini biar kepake semua. Sering habis sampein. Mana itu anggota sujud yang 7? Nih, yang pertama dahi kita. Dahi. Yang kedua dan ketiga telapak tangan kita harus nempel di tempat sujud, di tempat sholat kita. Ya, harus nempel dalam keadaan dimegarin, jadi rapetin, dimegarin. Jangan megar banget, seukuran sepantasnya. Antara jari dengan pundak sejajar. Kejar rapi. Buat laki-laki agak dibuka, keteknya sedikit. Jangan gaplang banget, ntar kena orang yang sebelah. Dibuka. Buat perempuan dijepit. Ditempelin ke dada, ke perut. Paham? Baik ruku atau sujud, laki dan perempuan beda. Kalau perempuan sujudnya tangannya dirapetin ke perut, tempelin ke paha, biar agak merapat ke dada. Itu bagi perempuan. Laki-laki agak dibuka. Ya ruku begitu. Kalau ruku laki-laki udah biasa terbuka, kalau perempuan agak dikedalamin. Dia punya betis tangannya ini. Paham? Tuh bedanya. Ibadah laki sama perempuan banyak bedanya. Yang pertama, syarat sujud harus dengan anggota sujud yang 7. 4, 1, 2, 3. Harus. Jangan diangkat begini. Ini kagak nempel. Ada orang sujud kayak gini. Ada nggak? Sering lihat nggak? Ini begini nggak sah. Karena ini baru telapak jari, bukan telapak tangan. Kalau telapak tangan jari, kalau telapak jari tangan nggak ikut. Di sini harus dengan telapak tangan. Keempat, kelima itu 2 lutut kita harus nempel. Harus nempel. Jangan diangkat sebelah. Kecuali emang bisul lempengan dekul. Itu ada udzur syarat boleh. Ada keringanan, nggak apa-apa. Nggak nempel banget juga karena emang lagi ngebot itu dengkul, bengkak, nggak jatuh, luka dan sebagainya boleh, nggak apa-apa. Ada rukhsah, ada keringanan di situ. Ada alasan boleh. Nah ini yang sering kita lihat yang ke-6 dan yang ke-7.
Yang banyak nggak dilakukan nih anggota sujud ini nih yang sering kita perhatiin. Jari kaki dilepit, ditekan biar ngadep ngulon. Jangan begini jari kaki nih jari kaki. Kadang-kadang kita sujud yang pertama cakep, Allahu Akbar, sujudnya cakep, ditekuk karena emang kita dalam posisi diri awalnya. Pas kita sujud kan cakep tuh gini ya, kaki jari kaki benar, ketekuk, ya ngadep ngulon nih kaki nih. Tuh gimana nyontohnya begini kakinya, ketekuk kan jari kaki gini, benar kan? Ini yang pertama sujud pertama cakep, Babi lihat, cakep. Cuman setelah duduk antara dua sujud nggak ditekuk. Duduknya kan begini. Satu didudukin dengan kaki sarung pantat kita, kaki kiri. Ini sunahnya begini. Pantat kita duduk di kaki kiri, sunahnya. Pantat kita dudukin kaki kiri. Kaki kanan ditekuk. Sunahnya begitu. Nggak boleh gini. Dia haram gini, nggak boleh. Atau gini nggak boleh. Nih nggak boleh nih. Nggak memenuhi syarat iftiras duduk antara dua sujud. Ada yang duduk kayak gini. Saking gemuk-gemuknya kali dah. Paham? Yang begini nggak boleh. Begini duduk nggak boleh nih. Duduk antara dua sujud nggak boleh nih. Ini bukan duduk nih namanya nih. Apa yang namanya begini nih? Atau begini? Nggak boleh. Yang sunnahnya itu begini. Ya. Nah ini kan udah bener nih. Duduk antara dua sujud begini nih duduknya. Nah dengerin. Pas dua sujud keduanya salah. Banyakan orang salah karena pas dia sujud kaki nggak dibenerin, paham nggak? Ya. Begini nih, posisi begini nih. Langsung aja dia sujud terakhir atau dia bangun. Ini yang kadang-kadang kita keliru. Paham gak ini? Paham. Gampang, sholat tuh gampang, cuma jadi gampangin. Makanya ulama salaf, ulama-ulama terdahulu yang paling diutamakan kalau dia datang ke satu perkumpulan majlis taklim, yang paling utama yang dibahas itu tentang masalah sholat. Bifi'li dengan contoh. Wah Habib Zain tuh, ala Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Contoh, yang nyontohin biar paham syarat rukun. Paham kan itu? Duduk antara dua sujud, kaki dirobak, sujudnya biasa lagi kayak sujud pertama. Ini kadang-kadang mau tahiyat, udah kagak ditekuk lagi tuh kaki. Begitu aja, tuh yang gak satu. Apalagi kita tukang imamin. Syarat makmum nggak boleh memperhatikan sholatnya si imam. Tapi makmum kelihatan sholatnya imam kayak gitu. Misal udah kita jadi makmum, kita pertama kita lihat imam sholatnya nggak sesuai sama syarat rukunnya, jangan ikutin. Itu udah nggak sah sholatnya. Karena keyakinan kita, dia emang udah kagak udah nggak sesuai sama syarat rukun sujud. Paham ini ya? Nah makanya jadi imam biar paham masalah sholat. Yang pertama, harus sujud dengan anggota sujud yang tuh. Yang kedua, ini syarat sujud. Wa antakuna jabhatuhu maksufatan wa tahammulu bi ra'sihi wa adamul huwi li ghairi. Yang ketiga, yang kedua bahwa ada jidatnya itu atau dahinya itu maskupatan terbuka wa antakuna jabhatuhu maksupatan, jidatnya terbuka. Kalau nggak pakai peci, ada karet gelang, pakai karet gelang. Kalau ada sapu tangan, pakai sapu tangan. Kalau sembahyang kagak pakai peci, kalau rambutnya panjang ke depan, ribet dah. Asal sujud begini, asal sujud begini. Itu kan nambah gerakan itu begitu. Ente anak majlis,
kerja kemana-mana kantongin tuh peci yang kira-kira taruh di tas kerja sekira-kira itu ntar waktu kita sholat kita pakai. Abi tanya mahalan sepatu mahalan peci? Sepatu. Peci adanya di atas di bawah. Atas. Kenapa kemana-mana kagak di bawah? Kali dipakai mah kali buatan alim loh. Ditaruh di kantong di mana? Tahu waktu kita sholat kita pakai. Paham ya? Pakai peci. Perhatiin loh. Jangan ada perkara yang menutupi dahi. Walaupun hanya selembar rambut. Dahi harus terbuka. Lagi orang yang pakai pecinya begini nih sebetulnya ini bikin otak goblok nih. Bikin otak nggak punya pikiran, nggak mikir. Makanya dia Gus Baha, Gus Romli nggak pernah pakai peci kayak gini. Cuma golok begini, golok. Ini buka. Lihat Gus Baha, lihat Gus Romli, nggak ada. Para habaib juga nggak ada pakai nunduk banget. Paham ini? Paham. Kalau di Fathul Qorib sujud misalkan di tengah-tengah bisul mau sujud sakit, boleh dimiringin sujudnya di tempat yang nggak sakit atau ke sini. Jangan sengaja-ngaja emang tidak ada rambut sujud. Nah ini jadi besar. Walaupun selebar rambut menghalangi tempat dagu kita itu kepada tempat sujud nggak sah. Salah sujud jabahatuhu maksufatan harus dahi yang terbuka. Yang ketiga wattahamulu birosihi. Dan ketiga beratkan sedikit dengan kepalanya, agak ditekan. Waktu sujud agak ditekan, jangan ditekan banget. Entar dapat sebulan jidat tuh pada hitam. Habis. Yang ketiga jangan dikambangin, artinya harus agak diberatkan sedikit, agak ditekan. Kalau kita sujud di atas kapas, pas kita sujud kapasnya agak legok. Nah itu namanya sujudnya ada beratin sedikit. Jangan ditekan banget. Kalau ditekan banget kan timbulnya pusing. Pala lo apa udah hitam. Yang namanya asari sujud kagak kudu hitam. Min asari sujud itu bukannya hitam. Wajahnya bersinar-sinar. Karena selama 5 waktu selalu dipakai kena air wudhu. Orang biar hitam kayak apa? Kalau ahli ibadah beda. Ama orang yang putih banget tapi gak ibadah beda. Orang biar hitam banget kalau mukanya sering kena air sembahyang, sering kena air wudhu, itu beda. Auranya ada. Aura beda, warna apa itu, cahaya wudhunya ada. Itu di dunia, entah di akhirat, wah bersinar-sinar dia, nggak bisa dibohongi. Ya paham ya, sujud agak ditekan sedikit. Ya, paham. Yang keempat, ya yang keempat ya. Ketiga, beratkan sedikit pirosihi dengan kepalanya. Ya. Yang keempat, wa adamul huwi ligoirihi. Dan yang keempat, jangan dia turun karena lainnya. Gini. Yang keempat, jangan dia turun karena lainnya. Contoh begini. Orang biasa dia kata imam udah bangun, terus dia bangun kan? Udah jangan sujud lagi, tungguin imam bangun dari sujud. Tadi perasaan ada yang Allahu Akbar, kita bangun aja. Kita lihat imam masih sujud, udah tungguin imam bangun dari sujudnya.
Jangan ngomong, terlalu dibangun. Batal itu. Nah kalau sujud lagi berarti nambah sujud tuh, nambah rukun. Berarti sujudnya 3 kali. Paham? Jangan sujud karena lainnya. Salah, ya Allah, gimana? Apa? Ya dia bilang, apa ini ya? Lanjut ini. Bisa jalan bisa malam. Dia jadi kemari ya. Pakai karpet ini tidak. Sejalan tidak. Sejalan. Yang keempat apa? Jangan ia turun karena lainnya, kecuali turunnya itu karena melaksanakan rukun. Ya, kalau kita bangun sujud, kita lihat imam belum bangun dari sujud, tungguin sampai imam bangun dari sujud. Jangan kita sujud lagi. Itu namanya kita nambahin paham? Nah, yang kelima, kan 7 tadi ya. Yang kelima, wa alla yasjuda ala syai'in. Dan jangan sujud itu si musolli, orang yang sujud, orang yang sholat, ala syai'in atas sesuatu yataharraku yang bergerak, biharokatihi dengan bergeraknya. Begini maksudnya. Jangan dia sujud kepada sesuatu yang bergerak dengan bergeraknya. Contoh, kalau kita ngimamin taraweh atau ngimamin di masjid, kan ada kabel di leher, ada mic di leher, benar? Ada kabel yang panjang. Terus kabel itu bergerak-gerak dengan bergeraknya kita, paham? Nah, kabel itu kita jadikan tempat sujud, adanya di tempat sujud. Kan banyak panjang kabelnya, sampai ke tempat sujud. Nah, itu jangan sujud di kabel, nindiin kabel itu. Jangan nindiin perkara yang bergerak dengan geraknya kita. Paham ini? Atau sorban yang sampai panjang. Kalau ini kan dikit nih, nggak bisa dia begitu. Pasti kita bangun pasti bergerak. Misalnya ada sorban yang buat imam itu kan sampai 3 meter. Nah, kita pakai sampai ngampe sono-sono. Kalau kita sujud di tempat sorban itu, dan sorban itu waktu kita pakai sujud itu bergerak dengan bergeraknya kita, itu nggak boleh. Paham ya? Nah, bagaimana nih kalau begini? Nih ada nih, kita lagi sujud, ya, tahu-tahu ada kertas nempel, ya, apa tikar? Dulu kan tikar banyak tuh, tikar lapis, ya. Tikar pandan atau nempel di jidat kita. Sujud pertama sah karena kita tadinya kan dia di bawah, benar? Kita sujud keduanya, gatal lagi, biarin dah. Kita pakai sujud lagi itu juga sah karena udah menghalangi tempat sujud dan kita udah nggak boleh terbuka. Udah copotin aja, sujud lagi. Paham? Nah, kalau ada kertas di tempat sujud kita sujud di situ nggak ikut kepada kita, nggak apa-apa. Itu kertas kering, kita kering, nggak nempel. Kita nggak bergerak tuh, nggak ke bawah. Kalau ke bawah itu bikin dari kagak sah. Yang kelima tuh ya, ini harus perhatiin nih. Kita tukang sembahyang biar paham. Yang kelima, jangan ada kita ini dari tempat sujud atas sesuatu yang bergerak dengan bergeraknya kita. Artinya pakaian tuh, maksudnya pakaian yang menghalangi daripada sujud. Yang keenam, watibau asafilihi ala aali. Dan
keenam, mengangkat bawahnya atas-atasnya. Atas-atasnya. Mengangkat bawahnya atas-atasnya. Ada atas maksudnya. Jadi waktu sujud itu jangan badan dulu. Harus anggota. Kalau kita ngangkat itu alat dulu bangun. Ya, kan ada sujud-sujud nih. Pala dulu, badan dulu. Atau kita anggota yang lain dulu. Kita sujud begini. Kita sujud gini. Ini angkat duluan. Ini belakangan. Jadi harus rapi. Mau sujud juga begitu. Harus rapi. Pas kita mau sujud, tahan dulu nih. Baru jidat kita turunin. Jangan jidat dulu baru tangan. Gak usah. Ya. Lagi orang udah tua. Mestinya dekat tembok dah. Kalau dia nggak mampu berdiri mah, masih mampu berdiri, mendirinya agak berat. Dah di tembok aja, dekat tembok. Sambil beramal-beramal nggak apa-apa. Ya, tuh. Yang ketujuh dah. Yang keenam ya. Yang ketujuh. Waktu makninatu fihi. Yang ketujuh, wajib diam. Mesti diam pada ketika sujud. Tumakninah salah satu rukun dan salah satu syarat sujud. Kalau dihitung dari rukun sholat, tumakninah satu rukun. Kalau dihitung dari sujud, tumakninah syarat sujud. Artinya waktu sujud harus diam. Baca tuh, wa ayyakula fi sujudihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasa marratin 3 kali. Kalau 3 kali kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali kita baca, ketemu pasti tumakninah. Sekali cepat enggak ketemu kadang-kadang. Allahu Akbar, sami Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Agak nggak ketemu tuh tumakninah. Udah kalem aja, semuanya kalem. Orang kalau udah paham ama sholat, ngejar tumakninah itu nggak harus 3 kali. Tadi kita nih sembahyang, habis istirahat kerja, habis sembahyang, habis makan, enggak langsung sholat kan? Biasa orang laki kipas-kipas bari rokok, ya, kelar rokok nyeduh kopi dah. Tak kira-kira pinggirnya udah pada turun baru sembahyang. Sholatnya tuh buru-buru. Waduh, 5 menit lagi bel masuk. Terburu-buru kita sembahyang. Kita orang yang udah paham dengan rukun syaratnya sholat, ngejar tumakninah nggak harus 3 kali. Cukup 1 kali udah ketemu tuh tumakninah. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Allahu Akbar, rabbil birri wal hamdi wal burri wal fadli wa hdi wa abdi rabbani. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ketemu tuh tumakninah. Jangan terburu-buru. Kalau yang kagak paham tumakninah ya udah asal sujud aja. Maka banyak orang yang sembahyang tapi tempatnya di neraka. Karena apa? Karena dia nggak memperhatikan syarat rukunnya. Banyak orang yang tukang sholat tapi sholatnya nggak membuahkan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal